Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato loh. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu, otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena kecelakaan seorang Jokowi. Nah, ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya malah busuk kira-kira. Iya, Malah busuk. terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini, kan? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya ya, maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu. Itu dianggap bagaimanalah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira berharap lebih muda lagi. Enggak Bung, begini Bung, mari kita rasional. Bung Karno angkatan 45, Bung Hatta, dan
orang-orang pada zaman itu. Ya, Sahir Itu Tan Malaka masih muda-muda juga. mudah, itu mudah. Tapi apa kemenangan mereka? Mereka itu membaca, Bung. Mereka itu terpelajar. Sekarang ini ada juga kalangan muda yang membaca, yang terpelajar, yang mungkin Sehat-sehat Mas Gibran? Sehat. Pokoknya setiap kali ketemu Gibran selalu saling ngerjain. Tapi ini udah kemajuan. Biasanya aku tanya apa jawabnya biasa aja. Kayaknya banyak yang belum kenal deh ini samping saya, mungkin banyak yang belum tahu siapa sesungguhnya Gibran Rakabuming. Kira-kira banyak yang tahu nggak? Iya, saya nggak terkenal sih. Yang terkenal bapaknya ya? Yang terkenal adik saya. Kasihan, enggak, kakaknya juga terkenal kok. Ya lumayan lah. Buktinya kalau nyari di Google Gibran Rakabuming keluarnya macem-macem. Mas Gibran, Iya. kita kan topiknya Republik Digital. Masih ingat nggak usia berapa Mas Gibran pertama kali kenal internet? Atau pas lagi momen apa gitu? Kalau tahu internet sih dari SD. SD. Kalau sosial media sih mungkin dari pertama kalinya muncul Friendster atau MySpace. Wis anak Friendster. Ya ini adanya kan cuma itu mbak waktu itu. Nama akunnya apa waktu itu Friendster? Nama asli kok. Oh nama asli. Iya. Kirain pakai nama-nama apa gitu. Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh kok. Kayaknya aneh-anehnya kalau di sosial media aja ya. Oh itu yang aneh-aneh adminnya berarti. Yang waktu itu selfie sambil ngaca-ngaca tuh Mas Gibran apa admin? Nggak pernah selfie sih. Semuanya admin. Semuanya Mas? Iya. Masa sih aku udah GR waktu itu disapa-sapa itu juga admin? Admin semua. Aduh, sedih banget. Iya. Tapi yang jelas seru kalau ngikutin Mas Gibran di sosial media. Kita sampai ngumpulin loh tweet-tweet Gibran Rakabuming Raka yang nyeleneh-nyeleneh. Pokoknya malam ini aku balas dendam aja. Nggak pernah nyeleneh. Nggak, mungkin setelah ini kita evaluasi ya mbak. Mungkin adminnya saya tegur SP1. Mau di SP1? Iya. Tapi yang terakhir beneran tuh marah. Apa? Terakhir beneran marah. Saya nggak pernah marah. Itu tadi tulisannya emosi. Kalau di dunia maya tuh jangan emosian Mas. Nggak pernah emosi. Iya. Emangnya itu emosi? Enggak sih. Wes. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Yang juga sempat diomongin orang di dunia maya adalah yang ini. Kita lihat yang ini juga. Aku pokoknya ngerjain aja malam ini. Nah ini Mas. Ketika Mas Gibran pakai kaos tenggelamkan Bu Susi. Kapan ya itu ya? Itu masa lali Thomas. Iya. Itu muka Mas Gibran kok lempeng terus ya? Enggak, ini nganterin apa ya? Acara sneakers tapi yang belanja orang tuanya, Mbak. Oh itu yang belanja Pak Jokowi? Iya. Oh, nggak beliin anaknya? Enggak. Oh. Maksudnya pakai kaos itu apa Mas? Saya tuh sangat ngefans banget sama Bu Susi. Makanya saya bikin kaosnya itu atas seizin Bu Susi juga. Oh izin. Iya. Terus dijual kaosnya? Iya dijual tapi ada saya sisihkan beberapa untuk beli motor? Enggak. Enggak. Untuk apa? Yang konkret Mas? Ya kalau sodako nggak perlu konkret, Mbak. Ntar dikira ria. Gitu ya Mas? Enggak, saya ngefans sama Bu Susi. Dan kita juga sempat nanya Bu Susi soal kreativitas Mas Gibran dan teman-teman. Saya tahu bukan Mas Gibran, ini teman-teman Mas Gibran yang Oh iya, saya cuma nyuruh-nyuruh. Iya kan ngomongnya gitu ke aku teman-teman, tapi aku mensupport. Kita sempat nanya ke Bu Susi, Iya. betul nggak? Saya mau minta pertanggungjawaban. Jadi kita cek ke Bu Susi, ini jawaban Bu Susi. Ya, dia bangga juga. Apalagi putra Pak Presiden yang bikin kaos dan dipakai kan. Yang tidak menghargai penenggelaman kapal, saya tenggelamkan. Mas Gibran juga bikin kaosnya. Dan saya pikir tenggelamkan di sini kan juga sedikit patriotik untuk negara. Kalau anak muda punya semangat patriotisme untuk negara, bagus. Ayah enggak dong. Ada tanggapan Mas? Nggak usah. Nggak ada? Biasa aja? Ya biasa sih.
Udah nunggu-nunggu dari tadi keluar. Ya, gini loh, yang jadi presiden tuh bapak saya, bukan saya. Saya itu cuma anak presiden. Cuma anak presiden. Ya, cuma anak presiden. Jadi ya ini saya cuma menjalani aktivitas saya sehari-hari aja. Kuliah, selesai kuliah, kerja, terus nikah, ya udah gitu aja. Cuma anak presiden. Tidak ada yang istimewa ya? Dari anak jadi anak presiden itu tidak istimewa? Ya kalau saya udah menjalani 1 tahun sih ya gini-gini aja. Saya nggak Biasa merasa- aja? Biasa aja sih. Tidak sama sekali tidak ada hal yang dirasa istimewa jadi anak orang nomor 1 di negeri ini? Biasa aja sih. Kalau masalah pas pampres dan segala macam itu kan udah protokol ya. Tapi lebih dari itu biasa aja sih menurut saya. Pas pampres itu maksudnya itu bagian dari efek begitu ya? Efek Iya. menjadi anak presiden jadi ada pas pampres. Iya, iya. Tapi itu pun tidak mengganggu aktivitas. Berapa banyak sih mas pas pampresnya kalau anak presiden tuh? Kalau saya ada 3. 3. Kemana-mana Mas Gibran pergi, Mas Kaisang pergi, Mbak Ayang pergi harus selalu ada mereka. Harusnya selalu ada. Harusnya. Nama saya di channel ini Salam NKRI Harga Mati. Ya, teman-teman, kita sudah melihat dari cuplikan video dari seorang Rossi dan Najwa Shihab yang memberikan atau mewawancarai seorang Gibran yang kini banyak julukan orang-orang atau komentar-komentar dari netizen yang mengatakan tentang hal-hal yang sudah terjadi ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, kita sudah melihat apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah menjadi kemajuan tentang terhadap Gibran tersebut. Mungkin dari sebelum-sebelumnya yang dimana Joko Widodo sudah mewakili atau memimpin sebagai presiden dan kini menjadi Gibran untuk melanjutkan sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo. Nah, teman-teman, dari komentar netizen tersebut bisa kita melihat apa yang mereka sudah menilai tentang Gibran ya. Ini ada yang mengomentari bahwa sebenarnya yang nggak paham itu Najwa sama Rossi, sebab Gibran itu pemikirannya 200 tahun ke depan. Jadi kita ini nggak akan paham soal pemikirannya. Apakah betul teman-teman ya, pemikiran dari seorang Gibran itu sudah melampaui dari seseorang Rossi dan Najwa ya? Tidak mungkin lah teman-teman ya. Bimbingan sayur bingung sendiri. Gibran anak pintar dan bijak, sampai jadi wali kota, jadi wakil presiden yang longoh yang memilihnya. Ya teman-teman ya, mungkin kita juga sudah melihat dari pengalaman-pengalaman seorang Gibran tersebut yang dimana ia menjadi sebelum-sebelumnya menjadi wali kota atau sampai sekarang menjadi wakil dari Pak Prabowo ya. Apakah ini juga betul ya teman-teman dari komentar netizen seperti ini yang sudah menilai kemajuan dari Gibran hingga sampai sekarang ya? Kita tidak tahu teman-teman ya. Memalukan negara sebesar ini dipimpin manusia semacam ini ya Tuhan, miris-miris seperti macam apa yang kayak gini. Betul emang nggak seperti orang biasa. Emang yang ditanya orang gawar, yang nanya itu gawar, bikin malu bangsa dan negara. Pertanyaannya harus gampang aja, main piro. Ya teman-teman, di sini juga kita bisa menilai dan menanggapi dari cuplikan video dari wawancara seorang Rossi dan Najwa tersebut bahwa apa yang mereka pertanyakan tentang Gibran, nah malah seolah-olah di sini ada kebalikan jawaban dari Gibran, apa yang ditanya dan lain dijawab. Nah, apakah teman-teman juga setuju tentang hal-hal seperti ini dan tentang yang sudah publik menilai tentang Gibran itu bagaimana teman-teman menanggapinya dan menilai dan melihat apakah kedepannya nanti akan berubah secepat mungkin karena dia sudah menjadi wakil dari Pak Prabowo. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI Harga Mati.